Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Indasari, NIM 340 dari kelas 4 PGSD A3, Unisnu Jepara. Di sini kita akan mempelajari tentang model inquiry based learning. Subpokok pembahasan yang akan kita kaji adalah yang pertama pengertian, yang kedua karakteristik dan prinsip, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat keunggulan dan kelemahan, dan yang terakhir rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Pengertian inquiry based learning. Sudarman mendefinisikan inquiry based learning sebagai suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, model ini juga digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Berbeda dengan Sudarman, Rusman menyatakan bahwa inquiry based learning merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang dimiliki siswa yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan di dunia nyata, serta kemampuan siswa untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry-based learning merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh guru yang dalam pembelajarannya menuntut siswa untuk mengerahkan segala kemampuan berpikirnya dalam mencari dan memecahkan masalah berdasarkan pengalaman yang dimiliki. 2. Karakteristik dan prinsip inquiry-based learning. Karakteristik model IBL menurut Rusman adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda atau multiple perspektif. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Yang keenam, pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam inquiry-based learning. Yang ketujuh, belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang kesembilan, sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar. Dan yang terakhir, inquiry-based learning melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. Berdasarkan uraian karakteristik menurut para ahli di atas, tampak jelas bahwa pembelajaran dengan model inquiry-based learning dimulai oleh adanya masalah yang dalam hal ini dapat dimunculkan oleh siswa ataupun guru. Kemudian, siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui dan apa yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa dapat memilih masalah yang dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga mereka terdorong berperan aktif dalam belajar. Prinsip-prinsip inquiry-based learning. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, prinsip bertanya. Peran guru dalam menggunakan model inquiry adalah guru sebagai penanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, namun belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Yang kelima, prinsip keterbukaan belajar.
adalah suatu proses mencoba kemungkinan. Segala sesuatu mungkin saja terjadi. Langkah-langkah model inquiry-based learning menurut Sanjaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi langkah. Orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang disajikan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dan yang keenam, membuat simpulan. Membuat simpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Empat, keunggulan dan kelemahan model inquiry-based learning. Adapun kelebihan model pembelajaran dengan peningkatan IPL ini adalah A. Dapat membentuk dan mengembangkan self-konsep pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. B. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. C. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. D. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. E. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. F. Situasi proses belajar menjadi merangsang. G. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. H. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. I. Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar yang tradisional. J. Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengamilasi dan mengakomodasi informasi. Kekurangan pendekatan IBL adalah A. Diharuskan adanya kesiapan mental pada siswa. B. Perlu adanya proses penyesuaian atau adaptasi dari metode tradisional ke pendekatan ini. Pendapat lain mengatakan, model inquiry-based learning memiliki kelebihan dalam meningkatkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Model inquiry-based learning ini memiliki keseimbangan antara ketiga kompetensi tersebut. Penggunaan model ini dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik, tidak hanya dari segi keterampilan saja, akan tetapi sikap dan pengetahuan juga akan meningkat. Model inquiry-based learning juga memiliki kelemahan, yaitu ketika guru tidak mampu membimbing peserta didik dalam merumuskan masalah, sehingga peserta didik tidak mampu memecahkan masalah secara sistematis, hal ini akan membuat peserta didik menjadi bingung dan tidak terarah. Kemudian, guru juga mengalami kesulitan dalam mengubah kebiasaan peserta didik, yaitu disediakan bukan mencari secara mandiri. Berikut adalah video pembelajaran inquiry-based learning. Selamat menyaksikan.
kita belum pelajari pembelajaran fisika berbasis inkuasi. Jadi nanti kamu mencoba sendiri, merasakan sendiri bagaimana nanti yang kita jadi media pembelajarannya. Nanti kamu bisa sebisa mungkin mengambil kesimpulan sendiri. Nanti saya perkuat. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari ini, nah itu kompetensi dasarnya kita bisa menganalisis grid besar-besar fisika pada gerak lurus dengan kecepatan konstan. Tetap ya, konstan atau tetap, dan gerak lurus dengan kecepatan berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keterampilan yang diinginkan adalah kamu dapat menyajikan data dan grafik dari hasil percobaan. Nanti kita lakukan percobaan. Jadi dari percobaan kita sebisa mungkin dapat menganalisis besaran-besaran yang muncul pada gerak lurus dengan kecepatan tetap. Kira-kira kalau dari ya tapi nanti ini enggak, itu gabung dengan sana. Ya, berilah tanda X dan mulai start dan finish. Tanda X untuk finish panjang 2 meter. Nah, jadi makanya tadi saya butuh mistar. Karena mistarnya nggak ada, kita pakai keramik ini kan. Keramik ini 40 cm kan? 40 cm kalau saya, ya. 40 itu berapa ini? Ya, 40 kan? Nah, 40. Nah, berarti kalau 2 meter berarti berapa keramik? Kalau 40 cm, kalau 2 meter berapa keramik? Butuh berapa keramik? 5, ya enggak? 40 kali 5, 200 cm. 200 cm sama dengan 2 meter. Nah, coba kamu bergerak, ambil posisi ada di sini, ada yang ambil di sini, bebas. Tanda mulainya jadi tanda X. Nah, sekarang mulai lagi ya. Nomor 4. Ada mobil A, mobil B, posisi A, B, C, D. Jadi posisi A tetap di start tadi misalnya, ya. Berarti 0 cm dari ini dari start kan. Posisi B misalnya 30 cm, kan 40 cm ke satu keramik kan. Nah, berarti misalnya ini posisi A, ini posisi D, gitu ya. Ininya pakai stopwatch. Jadi banyak butuh stopwatch nanti. Bila siapa yang mau ini jadi posisi A, siapa yang mau menekan waktunya di titik B, siapa yang menekan waktunya ya, sampai I, sampai panjang ya. Pokoknya dari sini sampai 9 total. Berarti 9 kotak ya. Nah, sampai I. ya, Balik ke hai. paham maksudnya? Ada berarti ada butuh timer. Timer itu kan bisa di ini kan, bisa diatur jeda tapi ada yang bisa yang lain enggak, bisa kan? Bisa. Maksudnya timer itu bisa ditekan 1, nanti yang lainnya kita tanda muter lagi. Sampai sekali kan, split namanya. Coba usahakan.
misalnya berapa detik? 2,0 misalnya. Nah, 2,0 detik. Mobil berapa tuh? Mobil A. Mobil B 1,3 misalnya. 1,3 ya. Mobil B juga sama ya. Di sininya kamu tulis 0 cm, di sininya 0 detik. B-nya 40 cm, di sininya 1,3 misalnya kelompok ini. Dan selanjutnya. Berarti yang C itu 80 cm. Yang C berarti berapa? 80 cm. Karena hitungnya dari start kan? Nah, 80 cm dari start. Coba. Tulis kayak gitu kan? Ya, tambahkan 80 cm kan? Karena kita memakai keramik. Ini dihitung juga. Ya, mungkin terhadap posisi misalnya ya. Ini misalnya nggak ambil dari bawah. Ini yang waktu skor, yang ke atasnya posisi. Misalnya dimulai dari bawahnya, kan satu kotak itu 1 detik. Misalnya di sini 0, di sini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Ya, satu kotaknya ini 40 cm. Misalnya ini 40 kan. Pada saat dia 40 cm, pada saat dia 0 berapa waktunya? Pada saat 40 cm berapa? 80 cm berapa? Di kotak 40 cm kan? 120, 100 lagi? 160 dan selanjutnya, ya kan? Nah, nanti misalnya tadi yang mobil A kelompok 1 pada saat dia 0 cm di sini kan? Nah, 40 cm waktunya berapa? 0,0 itu sini kan? Nah, kayak gitu kamu tandain. Pada saat 80 cm gimana? 3,1 kira-kira di sini kan, ini kan 3. Nah, kan gitu kan? Pada saat 120 cm berapa? 4,3 berarti di sini kan? Nah, terus dan seterusnya. Nanti kamu tarik angka. Coba dari data itu kamu masukkan. Nanti sampai 280. Iya. Satu detik, ini 2 detik, yang ini tarik ke atas. Nah ini 40, lalu kayak gitu kan? Nah nanti tarik. Mana bisa nggak ada? Kami tak. Yang kami tak. Sama. Video ini. Ya, ini dibuat dulu baru bikin video. Kalau kita buat dua-dua belah. Cok. Dapat satu aja. Ambil Yang jadi itu. tahan kok. Presentasi dari salah satu kelompok. Siapa yang siap tadi? Ya, sampaikan dari awal sampai kita terakhir tadi. Sampaikan dari kelompok. Ya, mewakili kelompok. Oh, maju dulu boleh maju dulu boleh. Yang mulia itu. Yang lainnya dengarkan ya. Nanti bisa yang bilang lagi. Tolong perhatikan. Mulai dari awal.
Mobil A. Kita memerlukan 240 cm. 40 cm pertama diperoleh 6,2. Delapan puluh meter kedua 6,1, 120 meter ketiga 6,7, dan 160 6,8. Hasil rata-rata dari mobil A adalah 6,45 meter per sekon. Untuk mobil B diperoleh dua nilai, yang 40 cm 6,6 dan yang 80 cm 8,6. Hasil rata-rata untuk mobil B adalah 7,6 meter per sekon. Mobil yang paling cepat sampai adalah mobil A, karena mobil A mempunyai kecepatan yang lebih besar dari mobil B. Pertemuan 4 dapat grafik. Waktu pertama, waktu 40. Di jarak 40, mobil A mendapatkan waktu 2,0. Di jarak 80 cm mendapat 3,1. 120 cm 4,3, 160 4,6, 200 cm 6,9, dan 240 cm 8,1, 280 cm 9,3. Untuk hasil grafik mobil B, di 40 meter pertama 40 cm kami mendapat waktu 1,3, 80 cm 2,6, 120 cm 3,9, 165,2, 206,5, 240 cm 7,8, dan 280 cm 9,1. Ini grafiknya. Grafiknya. Ya, kan. Dapat ya grafiknya, grafik posisi terhadap waktu ya. Nah, seperti ada kemiringan. Kita menghubungkan antara posisi dengan waktu. Jadi semakin bertambahnya waktu, posisi semakin apa? Bertambah. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Waktunya tengah 2 jam. Kita lanjutkan lagi nanti dari percobaan ini ke materi yang lain ya. Itu masih banyak ini materinya yang perlu kita kerjakan. Mungkin minggu depan ya. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima, rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model inquiry based learning.
Referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.